الفاتحة والقبل والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان شيخنا في الناس، ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله سلام بهم سبع رسول بهم تعلم تعليم التذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجعل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشهد ظاهر باطن، يعلم مودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عندة القدسية. يا الله يا رباه يا غوثاه، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى عليه السلام الإمام أبي حامد وحمد بن محمد الغزالي إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب الرابع عشر في إتمام الصلاة بالخضوع والخشوع. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اعلم أن الخشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعلهم من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث. وقد اختلفوا في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها على قولين، واستدل من قال بالأول بحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، وبقوله تعالى أقم الصلاة لذكري، والغفلة تضاد الذكر، ولهذا قال تعالى ولا تكن من الغافلين. Ini pembahasan kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang ke-14, fi itmami salati bil khudu'i wal khushu'i, berbicara tentang sempurnanya salat dengan menyungkurkan diri dan khusyuk. Tidak disebut salat kita khusyuk kecuali kita harus betul-betul patuh. Khudu' itu artinya menyungkurkan diri dalam makna kata. Secara umum diartikan patuh. Artinya apa? Patuh dengan pelaksanaan salat, mengikuti salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi sempurnanya salat, khusyuknya salat itu kalau kita betul-betul mengikuti dan taat kepada salatnya Rasulullah. Wal khusyuk itu artinya hadir hati. Hati kita dalam salat hadir. Maksudnya hadir apa? Ada. Ketika kita salat Allahu Akbar, takbir, hati kita ada tuh dalam pemahaman takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa kita dalam keadaan takbir yang hanya kita besarkan Allah, tidak ada yang lain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau sebelumnya doa iftitah. Pahami. Setelah kita pahami, bagaimana kita bisa mengamalkan dalam doa iftitah. Kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian suratul Fatihah, bismillah dan suratul Fatihah. Artinya bismillah masuk dalam rangka suratul Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i. Baca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak orang lebih mendahulukan keindahan bacaan daripada tajwidnya. Banyak orang belajar tentang keindahan bacaan tetapi tajwidnya tidak bisa. Padahal tajwid wajib, keindahan sunnah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil Qur'an. Dan tartilkan Al-Qur'an, artinya bacalah Qur'an dengan tartil. Wajawwidil Qur'an, artinya tajwidkan Al-Qur'an. Belajar tajwid dan mengamalkannya. Belajar tajwid sunnah, mengamalkan tajwid wajib. A'udzu, ada makhraj huruf yang benar. A'udzu, jangan a'uju. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. A'udzubillahi, ha besar. Nah, ha besarnya juga enggak harus di a'udzubillahi gitu. Kan terkadang ada yang begitu. A'udzubillahi. Wah, kalau lodan nih orang. Ada makhrijul huruf, ada tepatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan, syin besar, bukan kecil, bukan ka, gitu. Jadi itu rangka dasar kita untuk taat salat dengan taatnya kita seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa melihat salatnya Rasulullah? Lewat sunnah, lewat kitab, sunnatul Rasul, dalam hadis Rasulullah. Dan yang memahami tentang hadis Rasulullah, ulama, ada di situ ada ulama-ulama fikih yang membahas tentang hukum. Ada Imam Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Muhammad bin Idrisnya, Imam Ahmad bin Hambalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga banyak kerangka yang diungkapkan oleh mazhab Imam Syafi'i kemudian diteruskan oleh imam-imam lain setelah Imam Syafi'i. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh orang-orang beriman itu beruntung. Kenapa ya Allah mereka beruntung? Alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Yang orang-orang beriman salatnya itu khusyuk. Jadi tanda orang beriman salatnya khusyuk. Jadi orang munafik tidak khusyuk, begitu aja. Al-farqu bainal mu'minina wal munafiqina. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Kalau orang mukmin khusyuk, tenang dalam salat. Ketika baginda Rasulullah melihat ada orang salat sambil megang-megang jenggot, itu salat sambil megang-megang jenggot. Rasulullah bersabda, "Lau khasha hadza, lau khasha qalbu hadza, la khasha'at jawariha." Andaikan ni orang salatnya khusyuk, anggota tubuhnya tenang. Allahu Akbar. Khusyuk tenang. Enggak banyak gerak. Ini terkadang kita gerak kanan, gerak kiri. Kemudian lagi kanan kiri lagi ngelihat. Kemudian lagi andaikan enggak ngelihat secara bahasa kepala, dia ngelihat atas bawah, rafa basara, diangkat pandangannya ke atas. Kalau mau khusyuk, khusyukkan diri kita dan dianjurkan bahkan kalau kita lagi sholat melihat tempat sholat kita, melihat tempat sujud kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan khusyuk.
Gitu. Kecuali kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi imam, boleh kita ngelihat kanan kiri, ngelihat ke atas. Tapi yang kita lihat mata, bukan dengan bahasa isyarat kepala. Yang kita lihat Allahu Akbar, kita imam. Kita ngelihat seperti itu. Ini namanya ngelihat kondisi. Sesuatu yang diperbolehkan buat imam belum tentu diperbolehkan buat makmum. Jadi sesuatu yang diperbolehkan buat pemimpin ini dalam istilah kepemimpinan belum tentu diperbolehkan buat rakyat. Gitu. Itu dia. Imam boleh untuk melihat sana sini, karena dia jadi imam. Tapi kalau makmum khusyuk dia, karena makmum pertanggungjawabannya sendiri, sedangkan imam pertanggungjawabannya semuanya. Gitu. Beda. Dari segi pertanggungjawaban saja, imam dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan bertanggung jawab kepada seluruh jamaah yang ada. I'lam anna al-khusyu'a minhum, ketahuilah bahwa khusyuk di kalangan mereka, man ja'alahu min af'alil qulubi kal khaufi war rahbati, yang dijadikan oleh Allah perkara hati seperti rasa takut dan rasa gentar kepada Allah. Takut akan azabnya Allah. Gentar akan azabnya Allah. Gentar aja udah. Jadi al-khauf wa rahbah sebenarnya artinya sama. Takut-takut juga. Tapi kalau di situ ada kata-kata al-khauf terlebih dahulu, maka ar-rahbah diartikan gentar. Gitu. Wa minhum man ja'alahu min af'alil jawarih, dan ada di antara mereka makna khusyuk. Kalau tadi makna khusyuk yang pertama ada rasa takut sama Allah. Allahu Akbar. Rasa takutnya, ya Allah, gimana nih salat saya? Ya Allah. Takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lagi asik ngobrol dengan istri Rasulullah. Terdengar suara Sayyidina Bilal bin Rabah, suara adzan. Allahu Akbar. Langsung baginda Rasulullah tergesa-gesa untuk berada di masjid. Lupa, padahal ketika itu lagi ngobrol dengan istrinya, lagi santai dengan istrinya. Terdengar suara azan, bergegas beliau menuju masjid. Begitukah keadaan kita? Ya, keadaan keluarga, anak keturunan kita, yang kalau kita dengarkan azan, ada perhatian besar untuk mendengarkan dan menjawab suara azan. Justru seorang mukmin yang dia tunggu adalah kaifa nusalli, bagaimana kami salat. Jadi itu mereka orang-orang beriman selalu setiap waktu nunggu salat. Mata nusalli, kapan kami salat, terus lagi. Nunggu lagi kerja, kapan kami salat. Lagi menunggu sesuatu, kapan kami salat. Tujuannya salat. Gitu. Kalau kita terkadang lagi salat, kapan kita keluar dari masjid, kapan kita kebalikan. Wa minhum man ja'alahu min af'alil jawarih. Di antara mereka ada makna salat, di kalangan mereka ada bahasa tubuh kesukun, tenang. Jadi dalam salatnya tenang. Allahu Akbar. Tenang gitu. Enggak gerasak gerusuk, enggak banyak bergerak. Tenang, hatinya tenang. Tanda jiwanya tenang, dia mempunyai bahasa tubuhnya juga tenang. Tenang gitu. Kelihatan seseorang kalau misalnya gerasak gerusuk, berarti hatinya tidak tenang. Tarkil iltifati, dan meninggalkan iltifat, itu nengak dan nengok sana dan sini. Kalau orang khusyuk dia enggak nengok, khusyuk aja udah. Wal abath, dan juga dia enggak mau melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya, abath. Enggak gatal dia garuk. Atau gatalnya sedikit dia garuknya banyak. Itu kan enggak ada manfaat dalam salat. Atau kalau lagi salat terkadang dia punya tangan dibunyi-bunyiin. Tadi bunyi-bunyiin lagi salat, terus lagi.
atau yang kirinya lagi, atau dicetak-celetukin lagi. Itu kan nggak ada manfaatnya dalam salat. Walaupun tidak membatalkan salat, tetapi tidak ada manfaatnya. Tanda bahwa salatnya tidak khusyuk. Atau dia lagi salat, kemudian ngelihat HP. Lagi salat kemudian ngelihat HP. Jam berapa sekarang ya? Jam berapa? Atau kalau misalnya HP di tempat sujud dia buka diketek, dia buka, oh jam 4.50, Allahu Akbar. Hal tersebut mungkin tidak membatalkan salat, tetapi dia melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, merusak kekhusyuan dalam salat. Gitu. Sajadahnya dibenerin, dia rapiin, dia lagi mau sujud dibenerin, rapiin. Betul, itu tidak membatalkan salat, cuma merusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Wa qad ikhtalafu fil khusyu'i. Mereka para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan khusyuk. Khusyuk bagaimana nih kata ulama? Halwa, maksud ulama di sini ulama Islam. Ketika kita mengatakan ulama, enggak ada kata-kata ulama Kristen, ulama-ulama di luar Islam, enggak ada. Kalau kita bicara tentang ulama berarti ulama Islam. Jauh pemahaman kalau misalnya dikatakan ulama kemudian agama-agama selain Islam. Nauzubillah min dzalik, mereka bukan ulama. Wa qad ikhtalafu, dan berbeda pendapat mereka para ulama tentang permasalahan makna khusyuk. Apa sih khusyuk? Kan kita mengatakan khusyuk, ayat salat yang khusyuk, ayat zikir yang khusyuk. Apa artinya khusyuk? Hal huwa min faraidis salati aw min fadailiha? Apakah khusyuk itu adalah kewajiban salat atau keistimewaan? Kalau kewajiban berarti wajib. Kalau keistimewaan berarti tidak wajib. Itu hiasan, namanya istimewa. Bagaimana kita menjadikan khusyuk itu fardu atau fadilah? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu menjadikan dalam dalam mazhabnya bahwa khusyuk rukun salat. Khusyuk itu adalah rukun salat. Kalau kita bermadzhab Imam Abdullah bin Mas'ud, enggak ada yang benar salat kita. Rukun salat andaikan tidak dijalankan maka rusak salatnya. Rukun salat. Seperti takbir, seperti suratul Fatihah, dengan baca suratul Fatihah yang benar itu kan rukun salat. Jadi disejajarkan tuh. Rukun-rukun salat menurut mazhab yang lain itu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khusyuk itu di antara rukun salat. Kita jangan belaga-belaga. Oh, pokoknya kita harus mengikuti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salat kita wajib khusyuk. Memang sih khusyuk, tetapi jangan kita bilang wajib. Kalau jadi wajib berarti salat kita banyak yang tidak sah gitu. Model kita bilang ini istimewa dah. Orang yang salatnya khusyuk ini istimewa. Model kita gitu. Bagaimana mungkin kita khusyuk? Kita lagi sholat, masuk di sarung kita apa? Coba, lalat, atau yang agak lebih radikal dari lalat apa? Nahal, itu tawon, mengantuk dia. Allahu Akbar. Kita pakai celana, kalau pakai apa namanya, masuk ke sarung. Bagaimana nasib kita dalam salat? Makanya disunahkan kita pakai celana. Walaupun kita udah pakai sarung, disunahkan pakai celana. Itu yang dikhawatirkan. Kalau misalnya kita jalan, itu binatang-binatang yang ada di bawah itu ngelihat. Binatang-binatang yang di bawah itu ngelihat. Jadi jangan biarkan binatang-binatang ngelihat. Kalau binatang aja jangan biarkan ngelihat, apalagi si orang. Ya kan? Ini adab kita seorang mukmin. Kalau binatang aja jangan boleh lihat aurat kita, apalagi itu orang. Ala gaulaini, di sini dikatakan ada dua pendapat ulama. Wastadalla man qala bil awwali, ada yang mengambil dalil wastadalla ya'khudhu dalilan. Itu ada
ulama yang mengambil dalil man qala bil awal, yaitu berpendapat mazhab yang pertama. Gitu. Yaitu kalau mazhab yang pertama bahwa khusyuk itu adalah wajib wudu. Kalau menurut kita entar dulu deh. Kalau ini adalah wajib. Tapi ini kan ulama. Kenapa mereka para ulama mengatakan seperti itu? Karena mereka udah berada di dalamnya. Dalam salat itu khusyuk, tenang. Merasakan sebuah kedamaian. Ketika mereka dalam dunia dan hiruk pikuknya, mereka salat udah merasakan sebuah kenikmatan. Allahu Akbar. Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau kondisi politik beliau ketika itu mulai digelunturkan, politiknya itu mulai dirusak oleh banyak orang-orang munafik. Ini zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dipusingkan beliau dengan politikan yang ada. Ini awal politik dalam Islam. Beliau wudu, tajdidul wudu, kemudian beliau salat 2 rakaat, Allahu Akbar. Rakaat pertama cuma 15 rakaat, rakaat kedua cuma 15 rakaat. Jadi 2 rakaatnya beliau khatam Quran. Hilang permasalahan perpolitikan yang ada. Doa, ya Allah, jadikan negara kami itu, lihat doa pemimpin yang arif bijaksana ketika mendapatkan berbagai macam permasalahan, pertama kali kembali kepada Allah. Pertama kali ngadu kepada Allah. Kita pun seperti itu. Kita ada masalah kerjaan, kita ada masalah rumah tangga, kita ada masalah dengan orang lain. Pertama kali kita ngadu kepada siapa? Allah. Allahu Akbar. Oh, luar biasa nikmat. Kita ngadu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca surat Al-Fatihah. Makna dari surat Al-Fatihah, filosofi dari surat Al-Fatihah terkandung dalam silsilah kehidupan kita. Ya. Makanya mereka para ulama hampir kita lihat mukanya nggak ada yang cemberut, nggak ada yang kerut. Ya Ustaz Abdul Aziz. Mukanya nggak ada yang kerut. Bagaimana mau kerut? Sekali sholat hilang kekerutannya. Baru sholat, padahal baru wudu doang, hilang tuh kerutnya, nggak jadi kerut tuh deh. Kalau kita muka, kita punya mulut, masya Allah. Marahan sama orang 3 hari, astagfirullah. Ya, marahan sama orang 3 hari. Ketemu temannya, ya udah bayan yuk, gitu, masya Allah. Ulama nggak pakai marah-marah. Kala itu dijelekin, kala itu juga dia maafin orang. Orang nggak ada dendam. Nggak dendam malah apa semuanya. Kenapa? Karena keberkahan khusyuk. Orang kalau udah sholatnya khusyuk, nggak ada rasa dendam. Ini kan enak. Ini kan jalan keluar kehidupan kita. Makanya tuh Allah nyuruh kita khusyuk, karena kita diminta oleh Allah dalam kehidupan kita ini nggak usah pakai ruwet. Dunia ruwet. Kalau misalnya kita jadikan ruwet, makin lama makin ruwet. Orang kalau udah khusyuk dalam sholatnya, keluar dalam sholat juga khusyuk. Menangani berbagai macam permasalahan semuanya beres semuanya. Karena apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi hadisin, dalam lantaran dalil hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'agala. Tidaklah seorang hamba mendapatkan nilai pahalanya kecuali apa yang dia fahami. Ma'agala artinya yang dia fahami. Dia faham enggak dalam salatnya? Ini dia permasalahan kita. Berapa banyak seorang muslim dia salat tapi dia tidak faham. Bahkan terkadang rakaat salat dia bingung. Ini 3 atau 4 atau 5. Bilangan rakaat terkadang sering lupa. Bilangan rakaat terkadang sering lupa. Padahal udah diulang lagi, dia lupa lagi, ulang lagi. Kalau bilangan rakaat lupa, bagaimana makna-makna yang ada di dalam salat? Bagaimana mau dihubungkan dalam satu ilmu menuju ilmu berikutnya? Padahal kalau kita mempelajari dalam ilmu salat, itu seluruh keilmuan ada dalam salat. Seluruh keilmuan. Tinggal kita masukkan aja tuh keilmuan dalam salat, blok. Itulah yang namanya syariah. Sempurnanya kita dalam salat, kemudian diterimanya
perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala lurus. Itulah namanya thariqah. Ketika dalam perjalanan kita, dalam salat kita khusyuk, kemudian diterima oleh Allah, hubungan kita mesra dengan Allah dalam salat kita, itulah yang disebut dengan haqiqah. Orang yang kalau sudah masuk dalam keagungan Allah, itulah namanya ma'rifah. Jadi dalam salat itu ada 4 tingkatan. Kita dalam tingkatan syariah kah, thariqah kah, haqiqah kah, atau ma'rifah kah? Tergantung kita. Gitu. Saya enggak maksa jamaah berada dalam ma'rifah. Saya juga enggak maksa jamaah dalam haqiqah atau thariqah. Syariah aja susah. Dalam agama syariah, kita dalam salat dalam agama syariah aja susah. Bagaimana menuju thariqah, haqiqah, ma'rifah. Jadi jangan sampai kata ulama itu ada orang meninggal dunia belum merasakan nikmatnya salat. Jangan sampai orang meninggal dunia dia belum merasakan nikmatnya salat. Dia belum masuk dalam derajat yang di atas tadi. Syariah, thariqah, haqiqah, ma'rifah. Minimal buat kita dalam thariqah, minimal buat kita yang ahli ngaji. Meninggalnya kita udah masuk dalam salat berthariqah. Artinya salat berthariqah dia udah lurus dalam salatnya, istiqamah dalam salatnya. Tidak ada permasalahan dalam salatnya. Waktunya salat khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat sana dan tidak melihat sini. Khusyuk dia. Dia memahami makna-makna salat yang ada. Itu namanya thariqah sudah. Minimal. Apalagi sih kita udah masuk dalam alam haqiqah, kita juga udah masuk alam ma'rifah. Amin. Gitu. Manis luar biasa. Salat itu dirasakan oleh mereka para ulama manis dan lebih manis daripada buah. Lebih manis daripada keindahan dunia. Keindahan dunia manis. Betul, manis. Semanis-manis kehidupan dunia kan perempuan salihah. Iya kan? Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata' dalam sabda Rasulullah. Dunia itu adalah hiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik hiasan dunia al-mar'atu salihah, yaitu perempuan yang salihah. Manis itu perempuan salihah. Salat lebih manis daripada itu. Anak saleh dan salihah manis, Masya Allah. Salat lebih manis daripada itu. Kita mendapatkan alhamdulillah pekerjaan disukai oleh orang sana dan sini, salat lebih daripada itu. Wa bi qouli ta'ala, dalam firman Allah, aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Karena dalam hakikat salat mengingat Allah. Ingat Allah. Aqimis salata lidzikri wal ghaflatu tudadu dzikra, sementara lalai itu adalah berkebalikan dari ingat. Makanya orang kalau kebanyakan lalai, dia enggak pernah salat atau jarang salat. Lalai mulai ente. Ya salatnya jarang. Yang andaikan dia salat cuma sekedar yang fardunya aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. La sunnah, baru-baru duha, baru-baru awabin, baru-baru qabliyah dan ba'diyah, pantas lalainya banyak. Ini kita kebanyakan lalai. Nah, untuk menghindarkan lalai, kita banyakin salat. Ini habis kita ngaji ini, nanti ada bisik-bisik jam dinding. Gimana bisik-bisiknya? Waktu isyraq. Salat isyraq disertakan dengan salat duha. Setelah itu duha, ada waktu-waktunya. Kapan? Dari mulai setelah isyraq atau dari berbarengan isyraq sampai waktu zuhur. Duha panjang sekali, enggak ada alasan kita untuk meninggalkan duha sampai waktunya zuhur. Sampai kapan? Ya udah sampai zuhur. Gitu. Zuhur ada azan qabliyah zuhur. Kemudian salat zuhur ba'diyah. Nanti lagi ada salat sunat asar, kemudian asar. Bagaimana dia tidak lalai kepada Allah? Dia selalu ingat kepada Allah. Aqimis salata lidzikri. Makanya orang yang banyak lalai karena dia tidak pernah mendirikan salat. Orang yang kebanyakan lalai dia berbuat maksiat. Hati-hati nih. Tangga dari anak lalai itu adalah maksiat. Orang berbuat maksiat karena kebanyakan lalai. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat semuanya itu terjadi gara-gara kasratul ghaflah.
karena lantaran banyaknya lalai. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Itu lihat. Berarti janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai, janganlah engkau menjadi orang yang malas salat. Orang yang salatnya malas, lalai dia, tanda aja. As-salatu khairum minan naum. Susah bergerak. Kalau dibilang muslim, muslim. Tapi untuk pergerakan, untuk salat ke masjid, susahnya luar biasa. Salat ke masjid ya. Laki-laki salat ke masjid, bukan salat di rumah. Dalam sabda Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak disebut salat buat tetangga masjid kecuali di masjid. Kan saya enggak tetangga masjid. Nah, yang disebut dengan tetangga masjid, 40 rumah arah mata angin itu tetangga masjid. Ini masjid. Ini masjid. Ya, ini masjid. 40 rumah dari arah mata angin itu tetangga masjid. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40. Satu RW bisa jadi. Di sebelah sini lagi 40. Sini lagi 40. Sini lagi 40. Oh, bisa jadi enggak satu RW kalau begitu? Tetangga masjid. Jadi jangan punya pemahaman, saya kan udah berada di bawah atau di balik tembok bolong masjid. Tembok bolong masjid kan habis dari itu masjid 1, 2, 3, 4 kan rumah ente. 4, berarti ente tetangga masjid. Ini bilangannya 40. Tas 40, tas 40, tas 40, tas 40, terus 40. Arah mata angin. Kita tetangga masjid enggak kalau begitu jadinya? Tetangga masjid. Mau dibilang apa kalau begitu jadinya? Berani untuk menghantam hadis Rasulullah Muhammad? Berani untuk berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebenarnya sih orang muslim udah dikasih jawabannya oleh Allah langsung. Cuma orang muslimnya pada malas gitu. Padahal tuh kalau misalnya dia betul-betul dirikan salat dengan benar, ekonominya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, ekonominya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang rajin salat tahajud, fa insyaallah rezekinya dimudahkan oleh Allah pagi, siang, sore dan malamnya. Coba aja jalanin kalau enggak percaya. Rezekinya digampangin sama Allah. Pertama, rezeki zahir, yang kedua rezeki batin. Kalau kita tuh nyuruh anak, istri, keluarga besar gampang diterima. Kenapa? Dengan keberkahan tahajud. Tapi ini boro-boro si tahajud, zuhur aja enggak, qabliyah ba'diyah aja enggak. Ya, ini ada orang tahajud tapi qabliyah ba'diyah dijalanin. Tahajud di jalanan tapi qabliyah ba'diyah tidak. Padahal qabliyah dan ba'diyah lebih istimewa daripada salat tahajud. Afdal salat sunat itu adalah salat yang menyertai salat wajib, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Jadi ada etikanya juga. Kita mendirikan salat-salat sunat. Enggak menurut maunya kita. Akhrajal Baihaqi an Muhammad bin Sirin qala. Hadis ini ditakhrijkan. Pengeluaran hadisnya oleh Imam Imam Al-Baihaqi dari Muhammad bin Sirin. Qala, beliau berkata, "Nubbitu, aku diberikan kabar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basara ila sama'." Tatkala baginda Rasulullah dalam salat mengangkat matanya ke langit. Lagi salat, beliau mengangkat matanya ke atas langit. Fanazalatil ayatu, kemudian ayat turun. Jadi seluruh pergerakan-pergerakan baginda Rasulullah ada manfaatnya. Kadang Rasulullah satu waktu ketika lagi santai kemudian datang orang buta. Biasa-biasa aja baginda Rasulullah. Kemudian turun ayat negur baginda Rasulullah. Negur baginda Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah sama orang buta. Jangan begitu ya Rasulullah dengan orang buta. Lupanya Rasulullah adalah hukum. Dalam perang Rasulullah terlupakan salat. Hukum akhirnya. Untuk
Ada pada akhirnya namanya hukmul qada fi salat. Hukum mengqada salat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu adalah syariah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu adalah syariah. Fanazalatil ayatu, ayat turun, wa zada Abdul Razzaq anhu fa amara bil khusyu'. Ditambahkan oleh Sayyidina Abdul Razzaq, kemudian diperintahkan khusyuk. Farama bibasarihi, kemudian akhirnya baginda Rasulullah farama bibasarihi nahwa masjidihi, akhirnya baginda Rasulullah menjatuhkan pandangannya ke tempat sujud. Yang tadinya ngelihat ke atas, turun ayat, akhirnya matanya beliau arahkan ke tempat sujud. Begitu. Akhrajal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila samai wa nazalat hadhihi al-ayatu fata'ta ra'sah. Ditakhrijkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, tatkala Rasulullah salat mengangkat matanya ke langit, akhirnya turun ayat, kemudian baginda Rasulullah menundukkan matanya ke arah sajjadah. Aqimis salata li dzikri wa la takun minal ghafilin. Itu diantaranya ketika turun ayat tersebut, baginda Rasulullah menundukkan pandangannya. Karena dalam salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan baginda Rasulullah dimanapun berada, beliau selalu menundukkan matanya. Khawatir untuk ketika sering melihat ke atas itu sifat sombong. Makanya baginda Rasulullah langsung diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat buat Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah semuanya berkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam kehidupan Rasulullah tanpa dididik langsung oleh Allah. Dan keluarga dan sahabat Rasulullah semuanya dididik langsung oleh baginda Rasulullah. Makanya sebaik-baiknya manusia itu adalah keluarga dan sahabatnya Rasulullah. Karena langsung dididik oleh baginda Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, dalam sabda Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang yang menyertainya, yaitu zaman tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang yang menyertainya, yaitu tabi'in. Sementara kita zaman apa sekarang? Udah jauh dari mereka. Dan kita harus tahu diri. Jauh kita, gitu. Dan sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya 'anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi," perumpamaan salat yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa saya awali dari zuhur? Karena pertama kali Rasulullah salat zuhur. Makanya saya awali zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan saya awali asar, maghrib, tidak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena yang pertama kali baginda Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril setelah Isra dan Mi'raj, salat langsung adalah salat zuhur. Matsalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5, kamatsalin nahrin jarin, seperti perumpamaan sungai yang mengalir. Coba kita lihat di depan rumah kita ada sungai bersih, mengalir. Ala babi ahadikum, di depan pintu kalian, kathiril ma, banyak air bersih. Yaghtasilu fihi kulla yaumin, yang orang mandi setiap waktu. Khamsa marrat, mandinya 5 kali. Bagaimana nih orang? Kalau di depan rumahnya ada danau, ada kali bersih, dia mandi setiap hari 5 kali. Fahal yabqa alaihi min ad-darin syai'un, apakah ada daki? Apakah ada kotoran? Jawaban kita ada enggak? Tidak ada. Kinclong udah bersih, wangi semuanya. Kenapa? Mandi sehari 5 kali. Masya Allah.
Ini ada orang mandi seminggu sekali. Mau Jumatan doang. La haula wala quwata illa billah. Makin bau, makin dijadikan pemimpin. Ada juga kan? Semakin tu bau, semakin dijadikan pemimpin. Kita jangankan sih mandi sekali, jangan deh. Minimal mandi 2 kali sehari. Bau, keringat, masya Allah. Dan kalau lagi di dalam keadaan mandi, pakai sabun, pakai apa namanya sampo misalnya, nggak mampu, ya udah pakai kulit, kulit jeruk. Nggak mampu untuk beli sabun, nggak mampu untuk beli sampo, kulit jeruk. Ulama-ulama, banyak ulama-ulama kita zaman sekarang itu untuk menghindarkan sabun dan sampo, mereka masih menggunakan kulit-kulit jeruk. Jadi untuk membersihkan tangannya atau bahkan tubuhnya dengan kulit jeruk. Jadi ini omongan-omongan bukan saya karang-karang. Ya, saya punya guru Al-Habib Umar, itu kalau misalnya nyuci tangan, bahkan terkadang untuk mandinya itu kulit jeruk, menghindari barang-barang yang menyentuh ke tubuhnya itu yang bersifat kimia. Sampai seperti itu, bersifat kimia. Kan zaman dulu untuk sampo rambut itu apa namanya? Bukan, berarak itu, berarak betul, berarak. Bagus rambutnya. Kalau orang aring itu nanti tegang-tegang dia punya rambut. Itu berarak betul. Saking terjaga zaman sekarang mau cari berarak di mana? Capek untuk nggiling-gilingin Nabi, melinting-melintingin lagi. Tapi untuk terhindar dari berbagai macam bahan kimiawi, banyak ulama-ulama kita melakukan seperti itu. Enggak. Kalau kita ya susah ya di zaman sekarang ini, susahnya luar biasa, masya Allah. Masa mau kita mandi, kita beli jeruk dulu, mahalan jeruknya. Kan nggak mungkin kita beli jeruk 1 buah, 1 biji, mungkin nggak? Waduh, ente ngeledek anak atau gimana kata tukang jeruk tuh. Akhirnya kita kembali kepada sampo-sampo yang cuma sekedar 1 saset, karena memang ekonomis. Jadi itu artinya orang yang kalau dalam 1 hari mandi 5 kali kan nggak ada kotoran, nggak ada daki. Yani anna salawati, bahwa salat yang 5 waktu tutahhiru minadz dzunub, itu kan mensucikan dosa. Itu kalau 5 waktu, bagaimana kalau dalam 5 waktunya itu ada qabliyah, ada ba'diyah? Yang disyariatkan qabliyah dan ba'diyah zuhur, maghrib, isya. Yang cuma sekedar sunnahnya aja adalah asar dan subuh. Bagaimana kalau kita lakukan ada duhanya? Bagaimana kita lakukan ada taubatnya, ada awabinnya, ada hifiznya, ada witirnya, ada hajatnya. Masya Allah, itu Masya Allah. Gitu. Orang semakin banyak tersentuh air, kan tubuhnya wangi, tubuhnya indah. Jadi itu orang yang sering banyak mandi, kulitnya kuat. Orang yang sering kena banyak mandi, kulitnya kuat. Tapi ingat, kuat sih kuat, tapi cepat juga masuk angin. Di satu sisi kulitnya kuat, di satu sisi masuk angin. Bagaimana untuk menghindarkan itu, biar kulit kuat juga, masuk angin tidak? Bagaimana cara mandinya? Sebagaimana dahulu saya sering ajarkan kepada jamaah, dari mulai mana? Dari bawah dulu, dari kaki. Apalagi ini sekarang lagi zaman banyak curahan hujan nih, Masya Allah. Dari kaki dulu, tapi belum niat, dari kaki. Ya dari kaki bawah, kaki segi bawah, paling bawah maksudnya. Terus kita alirkan sampai ke betis. Terus sampai ke apa namanya? Dengkul. Ya, kemudian paha, kemaluan dibersihin itu. Kemudian habis itu ke badan, sampai ke punggung dibersihin itu. Kemudian baru kepala. Itu untuk menghindar apa namanya? Mandi banyak, tidak masuk angin. Untuk. Apalagi habis mandi minum air jahe, oh aduh, top markotop udah Masya Allah. Gitu. Minum air jahe, kopi jahe, teh jahe, subhanallah, zanjabil namanya. Dan itu diantara kecintaan baginda Rasulullah,
teh, teh merah. Teh merah itu kekuatan seperti teh jahe, Pak RW. Teh jahe itu atau teh merah kekuatan dengan kekuatan teh jahe. Teh merah, teh merah. Teh merah itu. Ingat, tolong dengerin, teh merah, bukan teh mirah, bukan. Wah, pemahamannya lain lagi. Teh mirah, teh merah. Itu, teh merah. Di mana dong belinya? Cari aja teh merah. Masa nanya saya? Itu kecintaan Rasulullah tuh. Dan itu rupa-rupanya orang kalau misalnya minum teh dengan panasnya itu menghilangkan banyak masuk angin. Teh merah gitu, macam. Apalagi itu gulanya gula bukan pakai gula, madu. Makanya kan minumnya baginda Rasulullah madu. Bisa dikatakan nggak pernah masuk angin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah masuk angin. Kita mandi seminggu jam 2 dini hari mulu dikerokin tahu-taunya. Karena mandinya doang yang kita jalankan, tapi yang lain kita nggak jalankan. Kita nggak ambil tentang tibbun nabawi, kedokterannya ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan secara sempurna. Untuk. Jadi itu dengan banyaknya salat itu membersihkan dosa. Wala tabgha minha syai'an fi madunal kabair, dan tidak ada sisa dosa kecuali dosa besar. Kalau dosa besar berarti taubat kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya dosa besar itu tidak cukup dengan salat, wajib kita taubat kepada Allah. Wa hadza idza shalla bi khusyu'in wa huduril qalbi. Inilah kalau ada seseorang salat dengan khusyuk dan hadir hati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, ada cahaya muka. Dia punya muka bercahaya. Plok. Semakin banyak cahaya. Semakin kuat lagi, semakin banyak cahaya. Dan semakin banyak lagi nggak pernah redup tuh cahayanya. Blok. Gitu. Bagaimana sih kalau misalnya kita ngelihat matahari di siang hari? Abadi kan cahayanya, nggak pernah ada redup-redupnya. Begitulah cahaya mereka orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang beriman tadi, orang yang salatnya khusyuk. Kembali lagi, berarti orang yang tidak khusyuk munafik. Wa ila fahiya mardudatun, kalau salat tidak khusyuk ditolak. Mardudatun alaih, tertolak. Orang yang salatnya tidak khusyuk ditolak. Kalau ditolak berarti enggak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima berarti nanti di hari akhirat kosong. Ya, kosong. Zong itu nanti di hari akhirat. Sebentar kita lanjutkan dikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shalla raka'ataini", barang siapa orang salat 2 rakaat, lam yahlis nafsahu fihi ma syai'un min ad-dunya. Kemudian setelah 2 rakaat dia tidak berbicara dalam 2 rakaat tersebut atau setelahnya ungkapan dunia. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni baginya dosa yang telah lalu. Kalau misalnya ada orang setelah sholat enggak ngomong masalah dunia, udah enggak ngomong masalah dunia, khusyuk dia kerja ya kerja, dia zikir ya zikir, dia melakukan ibadah berikutnya, diampuni dosanya. Padahal baru 2 rakaatnya saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama furidatis salatu wa umira bil haji wa tawafi." Hanya saja diwajibkan salat, diperintahkan haji, dalam haji itu ada tawaf. Wa usy'iratil manasik, dan disyiarkan manasik haji. Ada rukun, ada wajib, ada adab, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Itu semuanya liiqamati dzikrillah, untuk mendirikan zikir kepada Allah. Jadi itu disyariatkannya salat, disyariatkannya haji untuk mengenal Allah. Labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar. Labbaik la syarika lak labbaik. Untuk kita kenal Allah, untuk kita sebut Allah, ingat Allah.
Salat lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya Allah. Enggak ada yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Salat lagi dia sujud Allahu Akbar. Orang yang berkebanyakan mengucap Allahu Akbar disucikan oleh Allah. Karena yang ada di dalam hatinya itu adalah akbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkur alladhi huwa al maqsud wal mubtagha 'azamatan wa lahibatan fama qimata dzikrika. Kalau misalnya dalam hati engkau itu tidak ada untuk zikir kepada Allah, hati engkau enggak ada rasa zikir, enggak ada zikirnya banyak kepada Allah, tujuannya bukan mengagungkan Allah, fama qimatu dzikrika. Zikir engkau tidak ada manfaatnya. Enggak ada kelasnya, enggak ada nilainya. Seseorang itu salat untuk zikir, ngaji untuk zikir, berperangnya kita untuk zikir, haji umrahnya untuk zikir. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, untuk mengenal Allah. Makanya orang kalau udah kenal Allah, udah berada dalam posisi keagungan. Walaupun tuh ilmu-ilmu yang lain belum dia pelajari, tapi ilmu tentang keagungan dia sudah pelajari. Ini namanya alim, namanya waliullah. Jadi yang disebut dengan wali bukan berarti dia belajar seluruh ilmu. Ilmu fisika, kimia, biologi, bahasa Perancis, bahasa apa? Dulu teman apa? Bahasa semut, ya kan? Bahasa semut, kemudian bahasa apa lagi? Apakah wali harus belajar bahasa itu? Tidak. Wali ketika dia belajar dengan keagungan Allah, kemudian dia faham, wali Allah. Walaupun belum belajar ilmu yang lain. Tapi ada orang belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, ilmu dunia luar biasa, fisika, biologi hebat, bahasa seluruh bahasa dia paham. Bahasa-bahasa yang ada di dunia dia paham, bahkan bahasa cacing, bahasa semut dia paham, tapi dia nggak paham dengan bahasanya Allah. Jahil namanya. Namanya jahil. Kita mau alim atau yang mau jahil? Mau alim, nah itu bahasa Allah. Bahasa keagungan Allah, Al-Qur'anul Karim. Juga lewat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ngaji. Intinya ngaji. Wallahu a'lam. Iya, kita akan ada maulid insyaallah, tapi maulidnya masih coming soon. Jadi belum ditentukan. Jadi nanti Bang Syato berkomentar sama Ustaz Abdul Aziz. Ya, Bang Syato berkabar sama beliau. Itu saja. Jadi seluruh majami' kita maulid di Bintaro masih coming soon. Insyaallah. Maulid kecil sih sudah. Tinggal maulid yang menurut adat istiadat agak gedean dikit gitu. Wallahu a'lam.